Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Fahira Ayunisa, NIM 1914283 dari Perbankan Syariah semester 4C. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari jurnal yang sudah saya buat dengan tema atau dengan judul Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia pada tahun 2019-2020. Lembaga keuangan syariah di Indonesia ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu bank syariah. Kemudian ada juga bank pengkreditan rakyat syariah, ada pegadaian syariah, ada sewa guna usaha atau leasing syariah, ada juga asuransi syariah, dan ada juga baitul mal wa tamwil. Yang pertama yaitu bank syariah. Bank syariah ini adalah bank yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah di Indonesia ini ada banyak ya. Ada diantaranya ada Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, BRI Syariah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu BPRS. BPRS atau Bank Pembiayaan atau Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dilarang untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jadi BPRS ini dilarang untuk menyimpan atau menerima simpanan, maksudnya menerima simpanan berupa giro, dan dilarang juga ikut serta di dalam lalu lintas pembayaran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun BPRS ini juga dalam larangan-larangan tersebut ternyata memberikan peluang yang cukup luas, terutama dalam kecamatan, terutama di tingkat kecamatan, sehingga arus urbanisasi ini bisa dikurangi. Dan yang tak kalah penting juga, dalam BPRS ini menambah ukhuwah Islamiyah, melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan per kapita, sehingga akan memadai kualitas hidup seseorang. Nah, setelah saya menjelaskan tentang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia, lantas perkembangan apa saja, perkembangan lembaga keuangan syariah apa saja yang terjadi pada tahun 2019-2020. Yang pertama mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah dari aset perbankan syariah tahun 2019-2020. Yang kedua yaitu mengetahui tentang perkembangan lembaga keuangan syariah dari aset IKNB syariah dari tahun 2019 sampai 2020. Dan yang ketiga, perkembangan lembaga keuangan syariah dari pasar modal syariah tahun 2019-2020. Kemudian ada juga kita akan mengetahui perkembangan lembaga keuangan syariah dari aset keuangan syariah tahun 2019-2020. Dan yang terakhir yaitu tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019-2020. Sebelum membahas perkembangan lembaga keuangan syariah, ada yang namanya yaitu aset bank syariah. Nah, aset bank syariah adalah sesuatu yang mampu memberikan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lainnya yang hanya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa pada masa lampau. Nah, aset dari bank syariah itu ada yang namanya aset IKNB syariah. Nah, IKNB syariah di bidang kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian ada juga yang namanya pasar modal syariah, di mana definisi dari pasar modal syariah yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM ya, kalau nggak salah, adalah
kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, bagaimana perkembangan lembaga keuangan syariah dalam aset perbankan syariah pada tahun 2019-2020? Pada tahun 2019, pertumbuhan aset perbankan syariah berada pada angka 9,93%. Jadi, total aset dari tahun 2015 sampai 2019 ini berjumlah 538,32 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang untuk perkembangan aset perbankan syariah, di mana pada tahun 2020 ini tumbuh 9,22%. Maka aset perbankan syariah yang tadinya berjumlah 538,32 triliun menjadi 543,39 triliun. Nah, meski mengalami keterlambatan dari tahun sebelumnya, namun aset perbankan syariah ini masih menunjukkan sisi positif dari perkembangannya. Nah, dari keterlambatan kinerja perbankan syariah tahun 2019-2020 dikarenakan adanya penurunan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan PYD dan dana pihak ketiga atau DPK sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Dengan demikian, untuk menangani masalah tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja perbankan syariah. Jadi untuk kedepannya dapat dilakukan evaluasi. Pada tahun 2015 sampai 2019, perkembangan lembaga keuangan syariah dari IKNB ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, maksudnya mengalami peningkatan jumlah pelaku IKNB-nya. Nah, pada tahun 2019, pelaku IKNB terdiri dari 62 perusahaan asuransi syariah. Secara umum itu, IKNB syariah mengalami pertumbuhan yang positif. Dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 12,98%, yaitu senilai 106,019 miliar pada tahun 2019. Peningkatan tersebut dikarenakan didominasi oleh aset asuransi syariah yang dengan porsi asetnya sebesar 43,20% dari total aset IKNB syariah sebesar 45.795 miliar. Juga dengan aset pembiayaan syariah yang berjumlah nilainya adalah sebesar 27.196 miliar. Kemudian dari perkembangan lembaga keuangan syariah dari pasar modal syariah pada tahun 2019-2020. Pasar modal syariah dari tahun ke tahun terus-menerus mengalami yang namanya pertumbuhan. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang mulai memahami tentang investasi yang berbasis syariah dan meningkatnya jumlah dari saham syariah. Dengan nilai kenaikan sebesar 824,19 triliun, sukuk dana dalam pasar modal syariah pada 5 tahun terakhir yaitu 2015 sampai 2019 sebesar 740,62, reksadana syariah sebesar 53,74 dan sukuk korporasi sebesar 29,83 triliun. Dengan masing-masing instrumennya, yaitu untuk sukuk negara berjumlah 67 institusi atau instrumen, sukuk
korporasi berjumlah 143 institusi atau instrumen dan 265 reksadana syariah. Dengan data demikian, maka pasar modal syariah ini menjadi meningkat pada setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu perkembangan lembaga keuangan syariah dari aset keuangan syariah di Indonesia pada 2019-2020. Kondisi ekonomi pada tahun 2019 cenderung melambat. Hal ini dikarenakan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang diakibatkan oleh penurunan perdagangan dunia serta pelemahan harga komoditas. Aset keuangan syariah telah mencapai 1.468,07 triliun atau sekitar USD 105,61 miliar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019-2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 ini kuartal 4 meningkat sekitaran 4,97%. Sedangkan pada saat tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia ini hanya 2,97% pada kuartal 1 2020. Hal ini dikarenakan adanya penyebaran virus corona atau COVID-19. Pertumbuhan ekonomi menjadi melambat seiring dengan lemahnya daya beli juga. Jadi daya belinya itu menurun. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Peningkatan itu dapat dicapai jika pemerintah mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai faktor yang berpotensi muncul dan faktor-faktor lainnya. Contohnya, jika keterlambatan tersebut dikarenakan adanya COVID-19, maka pemerintah harus bisa menerapkan protokol kesehatan atau menerapkan pencegahan dari virus tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan cara itulah yang dapat membantu peningkatan kembali pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.